Yo, halo semua. KSR udah buka pendaftaran nih, udah pada daftar belum? Anyway, thank you buat yang udah ngirim soal-soal KSR tahun lalu ya, 2024 bidang kimia. Kita akan coba bahas singkat di video kali ini. Kita akan coba sprint ya, dari soal nomor 1 sampai soal terakhir yang aku punya. Mungkin ini nggak lengkap, harusnya sih soal totalnya mungkin kurang tahu ya berapa, cuman nih aku cuman dapat sekitar 40-an berapa gitu. Anyway, langsung aja kita mulai ya. Sprint pembahasan soal KSR Kimia 2024. Babak penyisihan. Pertama dari soal nomor 1. Diketahui suatu senyawa mengandung atom karbon, hidrogen, klor, dan nitrogen dengan persen massa sebagai berikut. P-nya 47,01, H-nya 6,97, Cl-nya 15,43. Ini N-nya nggak ada ya, berarti N-nya sisanya. Supaya nanti totalnya 100%. Data MS, mass spectrometry, menginformasikan bahwa senyawa tersebut memiliki MR sebesar 229,8. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, oke, ini kasus rumus empiris rumus molekul kayak biasa, di soal-soal UN atau ya selevel UN lah, ada soal-soal yang seperti ini. Oke, kita buat dulu pemisalannya, perbandingannya, C banding H banding Cl banding N gini ya. Ini kita langsung ubah ke perbandingan mol ya. Ini kan persennya persen massa. Untuk menjadi persen mol, persen massanya dibagi AR masing-masing. C itu kan R-nya 12 ya, boleh sih pakai 12,01 boleh juga. Kemudian H itu AR-nya 1 banding Cl, yang terakhir N. N itu AR-nya 14. Nah, tapi kita belum tahu ya persen massanya berapa ya. Kita hitung aja, cara ngitungnya gimana? Ini kan persennya nih nggak, kalau dijumlah nih, C, H, dan Cl ini nggak nyampe 100. Nah, sisanya itu yang membuat dia 100 adalah persen massanya si N. Kita hitung aja. Nggak tahu ya kalau di KSR boleh nggak pakai kalkulator. Tapi ini kita pakai kalkulator aja biar cepet. Nah, berarti N-nya persen massanya adalah 30,59. Oke, selanjutnya ya tinggal kita hitung satu persatu. Ini C-nya 3,1975 banding ini hanya tetap segini. Untuk oh sorry, ini kebalik ya tadi ya. 3,91. Sekarang kita lanjutkan itu untuk yang Cl. 0,4346. Terakhir untuk yang N 2,185. Nah, ini masih banyak koma-komanya nih supaya angkanya jadi bilangan bulat. Kita bagi semua angka ini dengan angka terkecil yaitu 0,4346. Jadi untuk bagian CL-nya ini 1. Nah, sisanya kita bagi dengan 0,4346. Kita mulai dari N ya. Karena ini hasilnya punyanya N, kita hitung N dulu aja. Nih, N-nya 5 berarti. Terus habis itu yang C dulu aja, 3,9175 dibagi 0,4346. 9 C-nya. Terakhir untuk yang H, 6,97 dibagi 0,4346. Berapa nih? 16 ya. Nah, ini berarti rumus empirisnya kita dapat C9, H16, Cl, N 5. Emang ada? Oh, ada guys. Jawabannya yang E. Sebenarnya kita harus ngitung dulu sih, ini cocok nggak dengan MR data ini. Cuman dari sini kita melihat sepertinya tidak ada yang kelipatannya 9, 16, 1, 5 ya. Jadi udah langsung aja ini pilih jawabannya. Silakan teman-teman bisa cek sendiri ya apakah ini sesuai dengan data MR yang ada di soal. Oke, kayak gitu. Next, soal berikutnya. Satu unsur X dari golongan utama pada tabel periodik dapat membentuk ion XO4- yang menyimpang dari teori oktet. Ion XO4- ini diketahui memiliki bentuk molekul tetrahedral, termasuk di golongan berapa unsur X tersebut
berada pada tabel periodik. Oke. Ini kalau tetrahedral O-nya udah 4, berarti X ini dikelilingi oleh atom-atom O sebanyak 4. X-nya udah nggak punya PeB lagi. Kenapa? Karena bentuknya tetrahedral. Kan tetrahedral itu domain elektronnya harus 4 kan. Ini udah 4 nih sama O, berarti PeB-nya di X nggak ada. Nah sekarang O itu kan dia bisa membentuk 2 ikatan ya. Ini 2 ikatan, 2 ikatan, 2 ikatan, satunya ada minusnya. Nah kasih minus, kalau yang minus berarti ikatannya 1 aja. Ini kurang lebih nanti struktur Lewis-nya. Nah kalau kita lihat X ini bisa membentuk berapa ikatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ikatan, artinya elektron valensinya si X itu adalah 7. Yang punya elektron valensi 7 berarti letaknya di 7A. Gitu kan? Ini kalau pakai cara sesuai yang diketahui dengan soal. Tapi kalau teman-teman punya pengetahuan XO4 minus, spesi XO4 minus yang dia mengikat 4O tapi muatannya minus apa? Kan kita sering kan lihat SO4 tapi 2 minus. Nah ini yang O-nya 4 tapi minus itu apa? Nah kalau teman-teman tahu, LO4 minus bisa, BRO4 minus bisa, IO4 minus bisa. Nah ClBrI ini kan X-nya. ClBrI letaknya di mana? 7A. Itu cara alternatif ya. Kalau teman-teman familiar dengan beberapa spesi ion poliatomik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara keempat ion kompleks tersebut, yang manakah ion kompleks yang identik? Identik itu berarti sama ya. Kita lihat dulu A dan B. Oke, A dan B ini sama. OH2, OH2 sama-sama atas bawah. Nah ini bedanya di kanan kirinya aja ya. Tapi ini kalau misalnya senyawa B diputar 180 derajat, dia hasilnya sama kayak A, berarti dia identik sama B. Berarti ini mungkin kandidat. Nah ini kandidat jawabannya opsi A atau opsi B ya. Sekarang kita cek D. D ini yang berseberangan bukan OH2, tapi NH3 ya. Nah berarti beda si D. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Lanjut ya, soal nomor 4. Misalkan monomer di bawah ini yang dapat menghasilkan senyawa polimer seperti pada gambar adalah, oke ini gambarnya ya. Kalau polimer itu bukan kriterianya sih. Biasanya dia membentuk ikatan peptida atau ikatan ester ya. Biasanya, tapi nggak selalu. Ini kebetulan kan tipenya yang membentuk ikatan ester. Jadi esternya ini nanti akan kepecah. Nah gitu ya. Nah kalau pecah jadi apa? Jadi kayak gini. Nah ini tuh bagian yang ini. Terus sama yang ini nih. Nah ini harusnya. Karena bagian ini, yang unit ketiga ini sama dengan unit yang pertama. Jadi dia gabungan antara ini saja, kedua monomer ini. Berarti jawaban yang tepat adalah mana yang cocok ya? Oke, yang E jawabannya ya. Lanjut soal berikutnya. Manakah senyawa dua ini yang memiliki ikatan kovalen? NaCl ion, BeCl2. Ini berilium ini semilogam ya. Berilium klorida ini dia ikatannya cenderung kovalen setidaknya dibandingkan dengan senyawa natrium klorida, magnesium bromida, litium fluorida atau kalsium nitrida. So, jawabannya B. Nah, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Jika senyawa-senyawa dua ini diuji dengan reagen 24 dinitrofenilhidrazin DNPH, senyawa yang akan menghasilkan endapan jingga saat dilakukan tes dengan reagen DNPH adalah, oke ini intinya adalah senyawa mana nih di antara A, B, C, D, E ini yang akan bereaksi dengan DNPH. Kita gambar dulu DNPH ya. Dia hidrazin, tapi dia mengikat fenil. Ini fenilnya ngikat di nomor 24 nitro. Ini kan nomor 1. Nomor 2 sini, 3, 4 sini. Nah ini kurang lebih DNPH kayak gini strukturnya. Nah biasanya yang akan bereaksi dengan hidrazin atau amina, ini kan sebenarnya amina nih, NH2 ya. Cuman dia ngikat NH yang lain. Nah kalau ada NH ini,
Yang bereaksi itu biasanya yang punya gugus CO, berarti bisa aldehid atau keton. Ya tinggal kita cek aja mana yang punya gugus aldehid atau keton. Etil benzoat nih ester sama asetat asam karboksilat, oktena alkena, etanamida ini amida, butanal, nah ini butanal ini aldehid. So jawabannya adalah butanal ya. Lanjut sel berikutnya. Ini diagram fase karbon dioksida, oke. Berapa suhu dari dry ice atau karbon dioksida padat jika berkesetimbangan dengan karbon dioksida gas pada tekanan standar. Tekanan standar itu harusnya 1 atm. Ini ya berarti ya 1 atm. Oh ya anyway ini padat untuk diagram fase ya, ini tuh padat. Kemudian di sini itu cair, kemudian di sini itu gas. Nah gini ya. Terus habis itu berapa suhu dari dry ice yang berkesetimbangan dengan karbon dioksida gas. Nah berarti ini tekanannya standar kan, tekanan standar tuh 1 bar atau 1 atm. Kita tarik aja ke bawah. Ya hampir 200 lah, yang mendekati 200 berapa? Sorry ini Kelvin, astaga Kelvin, oh my god. Kelvin ya berarti kita kurangi 273 dulu. 200 kurangi 273 ini adalah minus 73 ya, berarti minus 7 sekian lah ya. Berapa nih? Minus 78, nah ini yang paling mendekati. Hati-hati ya, satuan Kelvin nih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kedua senyawa di atas memiliki hubungan yang seperti apa? Enantiomer, diasteromer, isomer posisi, oke. Oke ini kalau kita lihat C pusatnya ini adalah C chiral. Jadi either jawabannya nanti enantiomer atau senyawa yang sama atau diasteromer. Tapi kalau diasteromer nggak mungkin ya, karena di sini C chiralnya cuma 1. Diasteromer itu setidaknya C chiralnya harus lebih dari 1 pokoknya. Boleh 2, boleh 3. Berarti nggak mungkin diasteromer. Berarti antara enantiomer atau dia identik. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah kita pakai menentukan konfigurasi absolut. Kita tentukan prioritas dulu berdasarkan nomor massa ya. Br nih jelas paling besar, ini prioritas 1, Cl2, F, terus 3, O prioritas 4. Oke, ini bisa pakai banyak cara ya. Kita cek ini dulu. Br 1, Cl2, F3, OH 4. Langkah selanjutnya adalah letakkan yang prioritas 4 ke belakang. Kalau prioritas 4 ke belakang berarti nanti untuk ini anggap aja senyawa A ya. Ini senyawa B. Untuk senyawa A nanti bentuknya kayak gini. Cl di atas, Br tetap, F di kanan. Itu kurang lebih 1, 2, 3. Kalau OH-nya diletakkan di belakang. Berarti dia muternya kemana? Dari 1, 2 ke 3. Lagi 1. Muternya searah jarum jam. Makanya konfigurasi absolutnya adalah R. Sekarang untuk yang struktur B. Ini OH-nya kan udah di ini di depan ya. Kalau ada tebel kayak gini berarti dia menjorok ke depan. Berarti ini kalau kita putar ke kiri, kayak kita putar di sumbu ini ya, sekitar 180 derajat, maka kita akan menemukan bentuk seperti ini. Cl tetap di atas, Br-nya pindah, F-nya jadi di sini. Nah, tapi OH-nya di belakang kan gitu. Tadi prioritasnya ini 1, 2, 3. Putarannya berlawanan arah jarum jam berarti S. Nah, kalau konfigurasinya beda berarti dia struktur yang beda, bukan struktur identik. Bukan struktur identik, bukan senyawa yang identik. Berarti dia beda ya. R sama S berarti dia bayangan cermin atau kita sebutnya enantiomer. Begitu teman-teman. Lanjutnya soal berikutnya. Manakah di antara reaksi di bawah ini yang sesuai dengan deskripsi berikut? Oksigen akan mengoksidasi mangan 2, berarti 2 plus, menjadi mangan 4, berarti 4 plus. Biloxnya ya.
pada kondisi basa. Oke, basa kita cari yang ada OH-nya. Ini bukan, ini maybe, ini bukan. Kita cek sekarang Biloxnya. Ini MnO4 men, salah ya, ini +7 ya. Yang +4 tuh ya ini, +4 asalnya +2. Oke, jawabannya berarti yang D. Gitu. Beres, kita ke soal berikutnya. Berapa bilangan oksidasi dari masing-masing atom di senyawa pirit FeS2? Nah, ini agak spesial ya. FeS2 itu kalau dia terpisah, terionisasi itu jadinya Fe2+ tambah S2, 2 minus. Fe Biloxnya jelas +2. Nah, S ini kan ada 2 ya. S-nya 2, muatannya 2 minus, berarti masing-masing -1. Begitu. Biloxnya F+2, S-nya -1. Mana? Yang D ya. Kita ke soal berikutnya. Spesies di atas bersifat paramagnetik atau magnetik, atau magnetik atau diamagnetik. Oke. Ini ada A, B, C, D, ada 4 ion sama ada 3 ion sama 1 atom. Disuruh menentukan dia paramagnetik atau diamagnetik. Paramagnetik itu berarti dia punya elektron single atau tak berpasangan. Kalau diamagnetik, dia semuanya berpasangan. Nah, ini gimana berarti menentukannya ya, kita bikin aja konfigurasi elektron ya. Ini 19 jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini 18, 4s2, 10, 10, 20 masih 20 sorry. Kan udah 20 kan cuma 19 ya. 1 kan ini kan. Tapi dia plus. Berarti hilang 1 elektronnya. Ini hilang. Nah, kalau 3p6 ini kita ambil yang paling belakang aja ya. 3p6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang A ini diamagnetik. Itu. Nah, sekarang yang B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4 gini ya. 10, 10, 20, 24 ya bener ya. Tapi dia +3. +3 berarti 2 ini hilang. Ini hilang 1 di D. Jadinya terakhir kan 3D3 ya. Berarti 1, 2, 3. Nah, singlenya 3 berarti dia paramagnetik. Siapa tahu dengan ngecek dulu udah ada jawabannya. Paramagnetik jelas B masuk paramagnetik ya. Wah, ini kandidat lagi yang opsi A. Yang opsi B salah, paramagnetiknya A bukan paramagnetik. C-nya juga salah, A bukan paramagnetik. Wah, masih ada kandidat yang lainnya. Sekarang ke Zn. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. Pasti ya 30 ya. 2 plus. Berarti 4s2-nya hilang. Kita gambar 3d10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua berpasangan berarti diamagnetik. Oke. C harusnya diamagnetik. C diamagnetik. B paramagnetik. Ini bener lagi. C diamagnetik ya, ini salah. C diamagnetik ini salah. Nah, oke. Berarti yang benar adalah yang A. Begitu. Kita lanjutkan ya. Di antara beberapa senyawa berikut, manakah yang akan memberikan hasil positif saat dilakukan tes dengan perak nitrat dan apa yang akan terlihat saat hasilnya positif? Oke, perak nitrat ini AgNO3. Nanti sifatnya sebagai oksidator. Oksidator siapa? Oksidator senyawa yang punya gugus aldehid. Mana dulunya? Aseton bukan, etanol bukan, benzaldehidal maybe, asam propanoat bukan, metanal yes. Nah, kok ada 2?
Perbedaannya di sini ya, terlihat endapan cermin perak sama terlihat endapan jingga. Namanya aja perak, ya kan? Nanti hasilnya positif, Ag-NO3 ini berubah jadi padatan Ag. Jadi terlihatnya cermin perak, berarti yang lebih tepat adalah yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Satu lahan pertanian membutuhkan pestisida untuk memberantas wabah. Untuk 1 hektar tanah dibutuhkan 2,26 kg pestisida. Jika luas lahan yang membutuhkan pestisida adalah 9 hektar dan pestisida dianggap hanya mengandung senyawa atrazin, ini senyawa atrazin. Jumlah atom karbon yang terdapat pada pestisida tersebut adalah, oke, 1 hektarnya 2,26 kg. Berarti kalau 9 hektar itu perlu pestisida sebanyak, ya berarti 2,26 kali 9 kan? Kita hitung aja. Ini ya, 20,34 kilogram pestisida. Kalau kita jadikan gram berarti 20,340. 20.340 gram. Pestisida senyawanya dianggap sebagai C8H14 ClN5 gini ya. Jadi kita cari molnya dulu aja. Mol pestisida. Massa dibagi mR. Nah, mR-nya ini langsung kita hitung di kalkulator aja ya. So, kita punya 20,340. mR-nya berarti adalah 8 kali 12 tambah 14 tambah Cl itu 35,5 tambah lagi 5 kali 14. Bener nggak ya? Kita cek lagi ya. Oke, benar. Aku dengar. 94,385. 94,385 mol pestisida. Berarti molnya C kan dalam satu molekul pestisida terdapat 8 C ya. Udah berarti ini 8 dikali 94,385. Nah, berapa tuh? Jawabannya ini 755,08. Ini ya. Mol. Nah, kalau mau jadikan jumlah partikel, tinggal molnya dikali dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini berapa nih? 4,54 kali 10 pangkat 26. 4,55 lah ya. Ini dia jumlah partikel atau jumlah atom C-nya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Alright. Lanjut ke soal berikutnya. Pada sistem osmosis di atas, air akan bergerak ke arah mana dan seberapa banyak? Oke. Arah air dulu ya. Air nanti akan gerak dari konsentrasi atau molaritas yang rendah ke tinggi. So, kita mencari dulu molaritas mana yang lebih tinggi nih atau yang lebih rendah nih. Ya, untuk yang larutan kiri dulu. Kiri kan kita punya glycerol ya. Kita cari molnya dulu aja glycerol. Massa 14 gram dibagi mR. mR-nya glycerol. Glycerol itu C3H8O3. Oke, langsung aja kita hitung di kalkulator ya. 14 bagi mR-nya C3H8O3. Berarti 3 kali 12 tambah 8 tambah 3 kali 16. Oke. 0,1522. 0,1522 gini ya. Ini molnya. Terus habis itu kalau konsentrasinya berarti mol dibagi volume. 0,1522 per 0,0552. Ini volumenya ya. 55,2 ml jadikan liter bagi 1000. Nih, kita hitung lagi pakai kalkulator. Oke, kita dapat 2,757 molar. Ini larutan yang kiri. Sekarang kita cek larutan yang kanan. Kita cari molnya dulu lagi.
sukrosa 17,2 per mr sukro. Kita hitung aja ya pakai kalkulator ya. Langsung aja, masanya 17,2 dibagi mr sukrosa. Sukrosa itu C12 H22 O11. 12 kali 12 tambah 22 tambah 11 kali 16. Oke, 0,05 mol ya. Nah, konsentrasinya berarti 0,05 dibagi volumenya. Volumenya 62,5, kita jadikan liter jadi 0,0625. Oke. Kita hitung lagi. 0,8047. Gini ya. Siapa yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah M. Berarti air berpindah dari adalah M, sorry. Yang lebih rendah konsentrasinya adalah yang kanan. Berarti airnya akan pindah dari kanan ke kiri. Air akan bergerak ke arah mana? Oh, yang ditanyakan ke arah mana? Berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Kiri, kiri. Nah, ada dua lagi kan. Berarti kita perlu mencari seberapa banyak airnya berpindah. Oke, seberapa banyak airnya berpindah itu nanti akan mengakibatkan kedua larutan ini berhentinya air berpindah secara makro itu adalah ketika konsentrasi zat di kiri sama di kanan itu sama. Ya. Jadi yang berpindah hanya air saja, maka mol dari masing-masing zat terlarut ini sama. Berarti kita harus bandingkan yang kiri dulu. 0,1522 molnya sama kan? Dibagi volumenya. Volumenya itu kan yang kiri itu nanti akan ketambahan. Kita anggap ketambahannya itu adalah X. Ini akan harus sama dengan 0,05 punyanya si larutan kanan, si sukrosa, dibagi volumenya 0,0625, kan nanti akan berkurang kan? Berkurang X. Nah gini. Nih, solve nilai X berapa? Kita pakai solve aja, semoga bisa ketemu. Kita nulis X-nya pakai alfa. Terus sama dengannya pakai alfa juga. Oke, shift solve. Oke, kita ini misalkan kita tebaknya 0,03 ya. Jawabannya adalah 0,03339. Tiganya 3 kali. 0,03339 ya. Satuannya liter masih. Kalau dalam mili tinggal kali 1000 jadinya 33,39 mililiter. Kalau dalam mililiter ya. Jadi sebanyak inilah air yang harus berpindah ke kiri 33,4 ml. Oke, jawabannya adalah B.